Perpecahan yang semula dianggap samar, penuh spekulasi, kini nyata terjadi di dalam pernikahan Raisa dan Hamish Daud. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Pengadilan Agama Jakarta Selatan buka suara, sekaligus membenarkan bahwa gugatan perceraian Raisa dan Hamish telah masuk sejak tanggal 22 Oktober lalu, di mana sidang perdananya akan digelar pada tanggal 3 November mendatang. Namun yang tak disangka-sangka, gugatan cerai tersebut justru dilayangkan Raisa. Apakah ada gugatan perceraian pasangan Raisa Andriani dengan Hamish Daud? Ya. Nah, yang nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami ya. Kalau nama-nama itu yang saudara atau pihak-pihak itu yang sudah sebutkan. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Kapan Pak? Tanggal 3 November 2025. Jenis gugatannya cerai talak, gugat cerai atau talak cerai Pak? Gugat cerai. Oh berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya. Betul. Diajukan oleh kuasa hukum atau secara online atau bagaimana? Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya electronic court pengadilan ya, diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan saya. Publik tentu terhenyak. Bagaimana bisa pasangan yang dianggap sebagai couple goals, juga rumah tangga mereka yang tampak harmonis dan bahagia, malah tergelincir ke arus perpisahan? Entah apa yang terjadi selama 8 tahun bersama. Namun bila membaca gerak-gerik Raisa seperti curhat di depan penonton tentang seseorang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati, tentang seseorang yang terlihat bahagia tapi kenyataannya berbeda, apa mungkin inikah sinyal kuat bahwa batra cinta yang diarungi Raisa dan Hamish selama 8 tahun itu kini sudah tak lagi searah? In one way or another, I feel like kita adalah orang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati kita yang sebenarnya. Kelihatan baik-baik aja, paling pintar. Kelihatan gak ada masalah, nomor 1. Apalagi kalau ngelihat TikTok kamu, Instagram kamu kayaknya happy terus. Padahal kalau curhat, kayaknya ceritanya beda deh. 8 tahun menikah, 8 tahun hidup harmonis dan bahagia, tapi nyatanya harus berpisah. Benar-benar tak bisa ditebak. Lantas, apa yang membuat Raisa harus mengambil keputusan untuk sudahi perjalanan cinta dengan Hamish? Apakah mungkin karena komunikasi keduanya yang kurang baik, seperti yang diutarakan Hamish tentang Raisa yang introvert dan tertutup, tapi lebih terbuka curhat pada penonton ketimbang pada suami sendiri? Entah apa yang bergemuruh jauh di dalam hati Raisa dan Hamish Daud saat ini. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang menginginkan perpisahan ini. Bahkan publik menatap dengan perasaan campur aduk antara sedih, kaget, dan tak percaya. Sebab bila ditarik ke 8 tahun lalu, tepatnya 3 September 2017, hari pernikahan mereka, Raisa dan Hamish tampak sempurna. Raisa yang lembut dan reflektif bertaut dengan sisi hangat dan melindungi dari Hamish. Keduanya pasangan serasi. Hari pertautan cinta mereka dianggap mengalahkan kebahagiaan lain dengan tagar Hari Patah Hati Nasional. Hamish tuh orangnya dia passionate banget. Passionate in what he does, in life, in me, dan dia dari pertama nggak pernah ragu sama aku, jadinya aku juga nggak ada alasan untuk ragu sama dia. Terus apalagi ya, ngomong, kunci ya, kunci. Dia ngomong dan protective of me, which is what I need. Dan ya pokoknya gitu. Saya ketemu satu energi dari Yaya yang saya belum pernah ketemu. Dia tuh selalu nge-support semua yang saya pengen jalanin, membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Dia sangat percaya, sangat komitmen dengan saya, dan she loves me, and like it's the energy yang saya perlu. Dari awal saya bilang, you give me that energy and I'll be unstoppable. Jadi itu kayak itu, dan itu terus nggak pernah ada berhentinya. So dapat support seperti itu dari orang yang saya sayang. 8 tahun Raisa dan Hamish menjaga rumah tangga mereka tetap senyap, jauh dari isu miring. Selama itu pula, Raisa dan Hamish selalu citrakan pasangan bahagia.
Walau tak banyak momen mereka tampil bersama di publik, setidaknya di setiap potret yang diunggah di sosmed, perlihatkan Raisa yang tampak anggun, cantik, dan bahagia. Begitu juga Hamish yang citrakan suami ideal, tampan, dan berkarisma. Namun, bila dilihat dikaitkan dengan realitas sekarang, tentu benar-benar kontras. Tak bermaksud menyebut Hamish atau Raisa bersembunyi di balik topeng keharmonisan, tapi melihat realita yang terjadi, benar-benar demikian. Pernikahan mereka benar-benar impian bagi banyak orang. Bahkan, kisah cinta mereka dianggap kisah asmara paling syahdu, singkat, namun berakhir indah di pelaminan bahagia. Wait. Kayak gini rasanya jadi vlogger. Malu nggak sih? Kamu harus bisa. Diliatin orang kan, kayak. Kita sampai beli. Jadi kita itu kan sekarang ke Lombok ada acara festival. Terus habis itu besok kita mau surprisein orang wedding gitu. Kita mau jadi wedding crasher gitu. Seru deh. Sekarang mau on the way ke venue. Nanti kita bakalan duet sama Ronces. Bye everybody. See you. Dan di tempat lain, saat rumah tangganya diterpa berita miring, Raisa justru menjadi tamu istimewa di hari pernikahan orang lain. Kehadirannya tidak hanya sekedar mengisi acara, tapi juga menjadi energi positif bagi pasangan yang hendak memulai langkah baru hidup bersama. Kita masih ingat di tanggal 3 September 2017 ini merupakan hari patah hati nasional ketika Raisa dan juga Hamish Daud menikah. Dan kita juga digegerkan dengan pada akhirnya kita tahu bahwa Raisa menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan sampai dengan sekarang kita masih belum tahu apa alasan dari Raisa menggugat cerai Hamish Daud. Cuman ini menggegerkan sekali beritanya ya. Betul sekali, dan sebenarnya juga banyak asumsi begitu ya yang mengerucut dari netizen. Apalagi banyak curahan hati yang memang ditemukan begitu di podcast-podcast yang memang sudah lewat gitu ya selama ini. Tapi kembali lagi saat ini memang berkasnya sudah masuk. Kita akan lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Karena pastinya ini akan kasus ini kan memang kalau kasus perceraian bisa diakses sama banyak orang, pastinya nantinya akan terlihat transparan kenapa gitu. Isi hati